Selamat pagi, jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Shalom. Firman Tuhan di dalam Imamat 19 ayat 30, kamu harus memelihara hari-hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan memberikan penghormatan kita yang termulia bagi Allah Bapa. Kebaktian kita di pagi hari ini, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segenap isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan perbuatan buah tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Mazmur nomor 1, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin, amin, amin.
Amin. Amin. Amin. Waktu saya berikan pada Ibu Rita sebagai pemimpin pujian, pimpin ibadah kita di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, mohon perhatian sejenak untuk warta jemaat yang akan dibacakan oleh Ibu Ruth Julianti. Silakan Ibu Ruth. Terima kasih. Selamat pagi, warta jemaat. Minggu 8 November 2020. Yang pertama yaitu ucapan terima kasih dan ucapan selamat. Hamba Tuhan dan seluruh jemaat GKMI Pengharapan mengucapkan terima kasih atas pelayanan segenap majelis dan pengurus komisi GKMI Pengharapan periode 2017 sampai 2020. Serta pelayanan panitia pemilihan majelis periode 2020 sampai 2023. Juga mengucapkan selamat atas dilantiknya majelis dan pengurus komisi GKMI Pengharapan periode 2020 sampai 2023. Kiranya Tuhan menyertai pelayanan yang akan dilakukan. Selanjutnya yaitu untuk jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini, ada Ananda Jefta Marvel Suseno, tanggal 8 November, Ibu Susan Patricia, 9 November, Ibu Erni Komara, 10 November, Saudari Brenda Novita Kencana, 14 November. Tuhan Yesus memberkati. Kepada jemaat yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini, Bapak dan Ibu Suparno tanggal 11 November, Bapak dan Ibu Bambang Kencono 12 November. Tuhan Yesus memberkati. Untuk warta Komisi Anak, diberitahukan kepada segenap orang tua anak bahwa kebaktian Komisi Anak hari ini diadakan pada pukul 10 WIB melalui Zoom. Pembinaan warta jemaat akan diadakan pada hari Sabtu 14 November. Jam 10 sampai jam 11 pagi dengan pembicara Guru Injil Dwi Tsunami dengan tema bertumbuh melalui penderitaan. Mengundang segenap jemaat untuk mengikuti melalui aplikasi Zoom. Kegiatan yang diadakan dalam minggu ini pertama yaitu persekutuan doa pagi dari Rabu 11 November jam setengah 7 pagi. Untuk Komsel Youth hari Jumat 13 November pukul 19 WIB. Untuk pembinaan warga jemaat Sabtu 14 November pukul 10 WIB. Saudara, untuk persembahan-persembahan dalam masa peralihan tugas kepada bendahara majelis yang baru, untuk sementara ini persembahan-persembahan mohon tetap ditransfer ke rekening BCA 7310 350111 yaitu atas nama Ibu Lydia Tin Lestari. Dengan melakukan konfirmasi kepada Ibu Melisa dengan nomor WA 0856 11 01 181. Persembahan mohon diberi keterangan yaitu untuk kas gereja, untuk diakonia, untuk perpuluhan, permata, persembahan COVID-19 atau persembahan lainnya. Apabila ada perubahan rekening akan diberitahukan dan disosialisasikan kemudian. Bagi jemaat yang tidak dapat menyampaikan persembahan melalui transfer, dapat mengumpulkan persembahannya dalam amplop tersendiri. Setelah itu dapat menghubungi sekretariat untuk menyerahkan persembahan tersebut.
dukungan untuk pembangunan kantor sinode. Diberitahukan kepada segenap jemaat bahwa jadwal GKMI Pengharapan untuk mendukung makan siang pekerja pembangunan kantor sinode adalah tanggal 19 sampai 25 April 2021. Selain memberi dukungan dalam bentuk makan siang, diharapkan gereja yang mendapat jadwal dapat mengunjungi lokasi pembangunan dan berinteraksi dengan para pekerja. Dengan demikian, selain kebutuhan dana untuk makan siang sebesar Rp8.400.000, juga diperlukan dana untuk kunjungan ke kantor Sinode Semarang dengan perkiraan dana sebesar Rp4.100.000. Jadi total biaya yang harus disediakan sebesar Rp12.500.000. Adapun keseluruhan kebutuhan dana untuk pembangunan kantor sinode sebesar Rp22 miliar. Terbuka kesempatan apabila ada jemaat yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan tersebut. Partisipasi persembahan dapat ditransfer melalui rekening bendahara GKMI Pengharapan dengan memberikan keterangan untuk makan siang pekerja pembangunan atau untuk gedung kantor sinode. Laporan persembahan untuk dukungan makan siang pekerja pembangunan kantor sinode dan transportasi ke Sinode Semarang sampai dengan minggu ini, 1 November 2020, dana yang diperlukan Rp12.500.000, persembahan yang telah masuk sampai saat ini Rp2.900.000. Jadi masih ada kekurangan dana sebesar Rp9.600.000. Terima kasih atas perhatian dan dukungan jemaat. Tuhan memberkati. Demikian warta jemaat pagi hari ini. Terima kasih. Kita semua percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar. Tuhan yang setia dengan janjinya. Kalau saat ini kita mengalami kesulitan, pergumulan, kesesakan, bahkan di lembah kekelaman, jangan pernah menyerah karena Tuhan sanggup memberi kemenangan seluruh hidup kita di dalam genggamannya. Kita akan menaikkan doa-doa syafaat yang pagi hari ini akan dipimpin oleh Ibu Melisa. Kita akan pujikan Tuhan yang besar. Pengharapanku selalu
Bapak Ibu, mari kita panjatkan doa kita bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami masih diberi kesempatan untuk bersekutu dan berdoa bersama ya Bapa. Kami berdoa untuk kebaktian dan pelayanan hari ini. Kiranya Engkau memberkati supaya kebaktian kami lancar dari awal sampai akhirnya. Engkau memberkati jaringan internet yang kami pakai Tuhan dan peralatan yang kami pakai supaya kami dapat mendengar dan memuji Engkau dengan sempurna Tuhan. Engkau juga memberkati hamba-Mu, Evangelis Nikolas yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau urapi dia, Tuhan, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Kami juga berdoa untuk persembahan-persembahan kami di dalam ibadah ini. Kiranya berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu di bumi ini. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang lanjut usia dan jemaat yang mengalami kelemahan tubuh, serta kesehatan untuk seluruh jemaat kami, ya Tuhan. Kami serahkan kesehatan kami semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau sendiri yang melindungi kami dan menjagai kami dari segala macam penyakit dan virus apapun. Kami juga berdoa untuk anggota jemaat yang studi maupun bekerja di luar kota dan di luar negeri. Kiranya diberkati dengan kesehatan yang baik dan kehidupan iman yang tetap bertumbuh dan selalu mengandalkan Engkau. Berkati juga untuk kondisi ekonomi jemaat akibat virus COVID-19 ini ya Tuhan, baik jemaat yang berpenghasilan harian, yang memiliki usaha sendiri, maupun yang bekerja pada perusahaan lain. Ajar kami Tuhan untuk dapat selalu bersyukur atas berkat yang sudah Engkau berikan buat kami sepanjang hari. Kami juga berdoa untuk program-program dan kegiatan gereja ya Tuhan. Untuk persiapan pendewasaan GKMI Cabang Sidorejo, juga untuk pembangunan kantor sinode. Kami percaya bahwa semua kegiatan-kegiatan kami ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa juga untuk bangsa Indonesia ini ya Tuhan, berikan hikmat dan kebijaksanaan untuk para pemimpin bangsa dan aparat keamanan supaya dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik. Dan juga untuk kondisi keamanan serta kerukunan hidup seluruh rakyat Indonesia, supaya rakyat Indonesia bersama-sama menjaga NKRI dan menghargai semua keberagaman yang ada, sehingga terjalin perdamaian di dalam masyarakat ini ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk perbaikan kembali fasilitas umum yang rusak Tuhan akibat demo-demo yang telah terjadi. Kiranya Engkau yang memberikan kedamaian buat kami semua ya Tuhan di Jakarta ini. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia dan negara-negara lain yang terdampak virus corona. Kami berdoa agar masyarakat Indonesia tetap tenang dalam menghadapi keadaan ini dan boleh bersatu dalam menghadapi pandemi ini ya Tuhan. Semoga sekiranya Engkau juga menolong kami agar kami dapat bersatu untuk mencegah penyebaran virus corona. Dan Tuhan sendiri yang mempercepat untuk pengobatan dan kesembuhan terhadap pasien yang terkena virus corona juga. Dan juga memberikan kekuatan untuk tenaga medis yang menangani Tuhan, serta cepat tersedianya obat-obatan dan juga vaksin yang dapat mematikan virus tersebut. Kami berharap padamu ya Tuhan, agar kami tetap dapat bertahan menghadapi dampak virus corona terhadap perekonomian bangsa Indonesia maupun bangsa-bangsa lain. Engkau juga yang menjaga keamanan, kesiapan, dan kebijaksanaan masyarakat Indonesia Tuhan dalam menghadapi dan menjalani adaptasi kebiasaan baru, sehingga penerapan PSBB transisi ini boleh berjalan dengan baik, terutama di Jakarta dan di kota-kota lainnya ya Tuhan, sehingga kami semua dapat memerangi virus corona ini di seluruh Indonesia. Kami serahkan doa-doa kami Tuhan ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Terima kasih. Kembalikan ke Bu Gurita. Ya, terima kasih Bu Melisa. Bapak Ibu Saudara, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang pagi hari ini akan dilayani oleh Evangelis Nicholas dengan tema hal berdoa bagian kelima. Kita akan siapkan hati dengan pujian. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan yang sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan menuntun hidupku, ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan menuntun hidupku, ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu, untuk mendengar suara-Mu, untuk mendengar suara-Mu. Doa persiapan firman Tuhan dan pembacaan ayat firman Tuhan akan dibacakan oleh Monica. Silakan Monica. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, marilah kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini sehingga kami boleh bangun pagi dengan sehat dan segar, masih boleh berkumpul dan masih boleh beribadah meskipun secara online. Kami bersyukur ya Tuhan, hari ini kami boleh belajar kembali tentang hal berdoa untuk bagian yang kelima. Berikanlah kami hati yang siap dan berikan kami pikiran yang fokus sehingga apapun yang disampaikan dalam firman Tuhan hari ini dapat kami terima dengan baik dan benar. Berkati juga Evangelis Niko yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya apapun yang disampaikan benar-benar sesuai dengan firman Tuhan dan dapat dibawakan dengan jelas dan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan hari ini diambil dari Matius 6 ayat ke-13. Bunyinya adalah sebagai berikut. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya persilahkan kepada Evangelis Niko untuk membawakan firman Tuhan. Ya, terima kasih Monik karena sudah memimpin setiap kita dalam doa dan juga membacakan firman Tuhan yang akan sama-sama kita renungkan hari ini. Bapak, Ibu sekalian, Shalom, selamat pagi. Yang dengar suara saya bisa kasih respon senyuman mungkin, supaya saya bisa sedikit lebih tenang gitu Bapak Ibu. Bisa kasih senyumannya sedikit Bapak Ibu. Wah, oke ya. Saya bersyukur karena sekali lagi hari ini kita boleh sama-sama merenungkan firman Tuhan, dan Tuhan juga boleh memberikan saya kesempatan untuk bersama-sama membagikan renungan firman Tuhan pada hari ini. Dan Bapak Ibu, nggak terasa ya, sekarang sudah minggu kelima kita merenungkan satu bagian mengenai hal berdoa. Nah, pada bagian yang kelima ini kita akan sama-sama merenungkan ayat yang ke-13 tadi, yaitu tentang janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan sebetulnya bagian yang kelima ini sekaligus jadi bagian yang terakhir yang akan mengakhiri perenungan kita mengenai hal berdoa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau minggu lalu Pak Edi sudah membagikan perenungan firman Tuhan tentang ayat yang ke-12 tentang ampunilah kami. Minggu lalu itu kita berfokus pada dosa di masa lalu gitu. Nah, dalam bagian yang terakhir ini kita berfokus pada dosa di masa depan. Apa maksudnya? Nah, kalau minggu lalu kita memohon pengampunan dosa atas dosa yang telah kita lakukan, di minggu ini kita akan sama-sama belajar untuk memohon untuk dijauhkan dari dosa yang mungkin akan kita lakukan. Bapak Ibu, Pendeta John MacArthur memparafrasekan ayat yang ke-13 tadi seperti ini. Bahasa Inggrisnya mungkin Bapak Ibu bisa lihat di slide ya. Tapi saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia aja, karena saya kalau baca bahasa Inggris takut keseleo Bapak Ibu, nanti malah nggak enak gitu kan saya. Nah, bahasa Inggrisnya Bapak Ibu mungkin bisa lihat di slide. Nah, seperti ini bahasa Inggrisnya. Nah, kalau dalam bahasa Indonesianya, mungkin terjemahan secara, ini menurut terjemahan saya pribadi ya, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu seperti ini. Tuhan, kalau Engkau dapat menghindarkan aku dari pencobaan ini, tolong lakukanlah. Tapi kalau memang aku harus melalui pencobaan ini, maka tolong jauhkan aku dari kemungkinan untuk berbuat dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat beberapa gambar ini. Jadi ini adalah sebetulnya sebuah video tentang marshmallow test. Cuma saya nggak kasih videonya karena cukup panjang dan agak susah kalau kita lihat di Zoom. Tapi Bapak Ibu kalau mau lihat videonya, boleh langsung buka di YouTube, langsung ketik gitu ya, marshmallow test. Dan Bapak Ibu langsung klik video yang paling atas, nanti bisa dilihat videonya. Nah, dalam video ini sebetulnya ada beberapa anak kecil yang diuji, dites Bapak Ibu. Jadi, satu persatu anak itu diletakkan dalam satu ruangan, dan ada seorang guru yang datang dan kasih mereka satu marshmallow di depan. Nah, si guru ini bilang, ini marshmallow, saya taruh di sini ya, tapi jangan dimakan dulu. Nanti kalau ibu kembali, kamu baru boleh makan. Ingat ya, jangan dimakan dulu. Kalau ibu kembali, nanti baru kamu boleh makan. Nah, Bapak Ibu, namanya anak kecil gitu ya. Kita lihat di gambar-gambar itu. Waktu dikasih, awalnya mungkin beberapa detik pertama, anak-anak ini masih tenang. Tapi mari kita lihat gambar-gambar selanjutnya. Ini waktu baru dikasih ya. Terus lanjut lagi gambar yang berikutnya, kita mulai lihat. Ada ya anak yang pakai baju merah ini udah main melototin. Ini harus diapain, suruh nunggu. Ada yang mulai cium-cium harumnya marshmallow gitu. Karena nggak boleh makan nih Bapak Ibu. Jadi kalau cium masih boleh. Dicium, baunya manis, enak ini kayaknya. Terus lihat ada yang dicium gitu. Mereka belum makan, masih ditaruh di bibir gitu ya, mulai ngerasain sedikit-sedikit. Tapi lama-lama, beberapa menit kemudian, ada yang mulai gigit sedikit-sedikit, icip-icip gitu ya Bapak Ibu, digigit. Sampai akhirnya ada anak-anak yang nggak tahan. Mereka langsung makan itu marshmallow-nya. Karena kita tahu anak kecil susah ya untuk menahan diri. Nah, dalam video ini dilihatin bahwa hampir semua anak tuh nggak bisa menahan godaan yang ada di hadapan mereka. Beberapa waktu di awal mereka masih bisa puasa. Tapi setelah 1-2 menit, wah, lihat marshmallow yang kayaknya manis, enak banget itu, mereka langsung nggak tahan makan, Bapak Ibu. Mereka langsung makan, padahal
Tadi si guru bilang mereka kan nggak boleh makan dulu ya. Nah, ketika di akhir, ketika ada 1-2 orang anak yang tetap tahan nggak mau makan marshmallow ini, si guru tuh memberi 1 marshmallow tambahan. Jadi buat anak-anak yang kuat bertahan, mereka dapat 2 marshmallow. Nah, Bapak Ibu, sebetulnya sikap anak kecil yang diperhadapkan dengan marshmallow di depan matanya ini sama dengan sikap kita ketika kita diperhadapkan dengan pencobaan untuk berbuat dosa. Nah, seperti anak kecil tadi yang terpikat oleh marshmallow, atau kalau di Indonesia mungkin permen gitu ya, yang ada di hadapannya. Sebenarnya begitu pula kita dengan mudahnya terpikat dengan dosa. Karena manusia mencintai dosa seperti anak kecil yang menyukai permen. Dan Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus tahu benar natur kita ini. Natur manusia berdosa yang mencintai dosa. Itulah sebabnya dalam bagian akhir doa yang Tuhan Yesus ajarkan, Ia mengajarkan kita untuk meminta ini kepada Bapa. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, Bapak Ibu, bagi banyak orang kata pencobaan seringkali dianggap kurang baik. Seringkali dianggap bermakna negatif. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dalam Perjanjian Baru, kata pencobaan sendiri dalam bahasa aslinya dari bahasa Yunani yang adalah peirazo. Nah, apa arti kata ini? Jadi kata Yunani peirazo ini berarti tes dalam bahasa Inggris atau menguji dalam bahasa Indonesianya. Nah, kata ini sebenarnya dipakai bukan dalam arti menggoda seseorang untuk berbuat jahat atau melakukan suatu hal yang tidak baik. Tapi kata ini lebih dalam lagi dipakai karena mencakup makna menguji atau mencoba ketahanan, kesetiaan seseorang. Karena sejatinya Allah memang tidak pernah mencobai kita. Akan tetapi Allah mengizinkan kita mengalami hal tersebut untuk menguji, memurnikan, dan membuat iman kita kepada Allah semakin bertumbuh. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 13 sampai 15 dikatakan demikian. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Memang Allah tidak pernah mencobai kita untuk melakukan dosa. Tapi Bapak Ibu, berbagai keadaan dan kesulitan yang kita hadapi juga dapat dipergunakan oleh iblis untuk mencobai kita. Untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus melanjutkan dalam ayat yang ke-13 tadi dengan mengaitkan antara kata pencobaan dengan kata jahat. Karena memang pencobaan itu pasti identik dengan iblis. Dan ingat, Allah tidak pernah mencobai kita. Nah, memang seringkali kita bingung ya Bapak Ibu, antara mana yang pencobaan dari iblis, mana yang ujian dari Tuhan. Karena kayaknya susah sekali dalam hidup kita untuk bisa membedakan kedua hal ini. Dan bersyukur sebenarnya Bapak Ibu Saudara, Sabtu kemarin ini di dalam pembinaan warga jemaat, baru saja kita membahas topik ini dengan lebih mendalam tentang bertumbuh dalam pencobaan. Pak Anto kemarin membawakannya dengan sangat baik, dan bagi Bapak Ibu Saudara yang merasa kurang puas hari ini, mungkin gitu ya, saya sangat rekomendasikan Bapak Ibu untuk menonton tayangan ulangnya di YouTube nanti, karena ini sangat membantu kita untuk memahami tentang bertumbuh dalam pencobaan, tentang ujian ataupun pencobaan. Nah, Bapak Ibu, tapi izinkan saya untuk sedikit membahas tentang ujian dan pencobaan. Memang dalam beberapa kasus kita bisa melihat perbedaan yang jelas antara ujian dan pencobaan. Contohnya Bapak Ibu, ketika Tuhan menyuruh Abraham untuk mempersembahkan Ishak, kita bisa lihat dengan jelas bahwa di sana Tuhan menguji Abraham. Kemudian selanjutnya lagi, di dalam pencobaan Yesus di padang gurun. Nah, dalam kasus ini kita juga bisa lihat dengan jelas bagaimana iblis mencobai Yesus. Tapi bagaimana dengan kisah Ayub? Nah, hari ini kita mulai perenungan kita tentang Ayub 1 dalam pedati, dalam gemah. Nah, bagaimana dengan kisah Ayub, Bapak Ibu?
Kalau kita melihat, apakah ini ujian dari Tuhan, pencobaan dari iblis, atau malah keduanya? Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat dalam Ayub pasal 1, ayat 11 sampai 12. Dicatat bahwa iblis meminta izin kepada Tuhan. Pada ayat 12, iblis mengatakan, Tuhan, tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyai Ayub. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Dan Tuhan pada ayat 13 memberi izin kepada iblis. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita bisa melihat bahwa dalam bagian ini, iblis meminta izin kepada Tuhan. Terus kita lihat dalam pasal yang berikutnya, pada pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-6, juga terdapat pola yang demikian, Bapak Ibu. Nah, ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa iblis meminta izin terlebih dahulu kepada Tuhan. Dan ini tandanya, iblis nggak setara sama Tuhan. Dari bagian ini kita bisa lihat bahwa iblis sebetulnya juga tunduk kepada Tuhan. Dan melalui kisah Ayub, kita bisa sama-sama belajar bahwa di dalam pencobaan yang iblis lakukan kepada Ayub, dalam kisah ini Tuhan juga memakai itu untuk menguji iman Ayub dan semakin memurnikan imannya kepada Tuhan. Pada akhirnya memang sangat susah bagi kita untuk bisa membedakan. Apakah ini merupakan ujian dari Tuhan? Apakah ini merupakan pencobaan dari si jahat? Atau jangan-jangan ini malah keduanya? Karena seperti kisah Ayub tadi kita bisa melihat bahwa kadang keduanya ini bisa terjadi secara bersamaan. Tapi satu hal yang saya yakini Bapak Ibu, dan saya rindu ini juga kita imani dalam hidup kita, yaitu sebuah kebenaran yang dicatat dalam kitab Roma pasal 8 ayat 28. Yang mengatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, kiranya ini boleh menjadi suatu pegangan hidup. Karena entah itu pencobaan dari iblis, entah itu ujian dari Tuhan, ataukah keduanya. Saya yakin dan percaya Tuhan dapat bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Nah, Bapak Ibu, kita saat ini akan belajar lebih jauh lagi tentang pencobaan dari si jahat itu. Karena dalam ayat 13 yang kita baca tadi, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berdoa, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak Ibu, pencobaan oleh si jahat. Ketika Tuhan Yesus mengajarkan kita berdoa, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tentu yang Tuhan Yesus maksudkan adalah setiap orang percaya merupakan sasaran dari iblis yang adalah si jahat. Dalam 1 Petrus 5 ayat 8, iblis dikatakan seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kemudian dalam Yohanes pasal 10 ayat 10, Tuhan Yesus mendeskripsikan iblis sebagai pencuri yang datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah, Bapak Ibu, iblis memang tidak bisa membuat kita berdosa. Tapi iblis bisa membujuk, memancing, menuduh, mengatur keadaan yang ada, namun ia tidak bisa memaksa kita untuk berdosa. Oleh sebab itu, seperti singa yang mengaum-ngaum dan seperti seorang pencuri, iblis ingin agar kita mendengar hasutannya. Ia juga ingin mencuri mimpi kita, membunuh harapan kita, dan menghancurkan jiwa kita. Iblis ingin supaya kita mengambil umpan dari pencobaan itu. Hingga pada akhirnya kita berbuat dosa. Nah, dalam Lukas 4, tentang pencobaan yang dialami Tuhan Yesus di padang gurun, dituliskan bahwa ketika Yesus baru saja dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis, Tuhan Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun, di mana di sana selama 40 hari lamanya Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Nah, pada kisah ini, pada ayat yang ketiga dalam Lukas 4, kita melihat bahwa iblis berkata kepada Tuhan, "Jika engkau adalah anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Nah, Bapak Ibu, kata "jika engkau" di sini menunjukkan bahwa iblis ingin mencobai Yesus agar ia meragukan kehendak Allah. Iblis mengatakan "jika engkau" kepada Yesus, dengan harapan Yesus melakukan kehendak Allah Bapa. Iblis ingin Yesus mempertanyakan apakah misi yang diberikan kepadanya itu adalah misi yang baik, misi yang benar. Apakah
kedatangannya ke dalam dunia ini adalah suatu hal. Nah, Bapak Ibu, pada saat itu, Yesus belum makan selama 40 hari. Meskipun Tuhan Yesus sepenuhnya Allah, tapi ia juga sepenuhnya manusia. Dan saya yakin pasti Tuhan Yesus sangat lapar pada waktu itu. Jelas sekali Tuhan Yesus bisa dengan mudahnya mengubah mengubah batu menjadi roti, Bapak Ibu. Karena tidak lama setelah kejadian ini, Yesus mengubah air menjadi anggur pada sebuah perkawinan. Dan sebetulnya nggak ada yang salah juga dengan memakan roti, gitu ya. Karena memakan roti ini nggak membuat kita berdosa. Tapi Tuhan Yesus tahu ada sesuatu yang jauh lebih dalam daripada sekedar sebuah roti tadi. Pencobaan yang dialami Tuhan Yesus ini sangat nyata, Bapak. Karena pada saat itu Tuhan Yesus pasti sangat lapar. Dan mungkin saya membayangkan pada saat itu ketika iblis mencoba Yesus dan mencuri Yesus untuk mengubah batu menjadi roti. Tuhan Yesus mungkin membayangkan harumnya aroma roti yang sedang dipanggang. Karena pada zaman itu, makanan sehari-hari orang Yahudi dan makanan sehari-hari Tuhan Yesus adalah roti. Dan memakan roti waktu sedang kelaparan itu, merupakan suatu kenikmatan yang luar biasa. Tapi, kalau kita baca dalam Lukas 4, ketika iblis berusaha mencoba Yesus, Tuhan Yesus memilih untuk tidak melakukannya. Meskipun sebenarnya Yesus mempunyai kuasa untuk mengubah batu menjadi roti, tapi Yesus tidak melakukannya. Karena Yesus tahu bahwa iblis menginginkan Yesus menggunakan kekuasaannya untuk memuaskan lapar yang dirasakan dengan cara yang tidak Bapa kehendaki. Iblis menginginkan Yesus melihat ketuhanannya hanya sebagai alat untuk mencapai nafsu manusia. Bapak Ibu, Yesus tahu benar rasanya kelaparan. Tuhan Yesus sangat paham bahwa kita juga memiliki keinginan yang kuat. Karena ia sudah merasakan sendiri ketika ia dicobai oleh. Akan tetapi Tuhan Yesus juga tahu kalau kita memenuhi keinginan ini tidak dengan caranya Tuhan, maka keinginan kita itu bisa menjadi suatu hal yang menghancurkan. Itulah sebabnya ketika Yesus dicobai, Tuhan Yesus menjawab, manusia hidup bukan dari roti saja. Terus menambahkan kata saja di sana, karena Tuhan tahu manusia ini hidup bukan dari roti saja. Nah, Bapak Ibu, ketika Adam dicobai, ia berada di taman. Tapi ketika Yesus dicobai, ia berada di padang. Ketika Adam dicobai, ia dikelilingi dengan makanan yang melimpah. Tapi ketika Yesus dicobai, Yesus belum makan selama 40 hari. Perbedaannya, Adam memakan umpan yang diberikan. Tapi Tuhan Yesus tidak. Yesus tidak memakan umpan yang diberikan oleh Yesus. Malah ia berhasil menolak hasutan iblis dan berhasil menghindari cobaan yang diberikan oleh Yesus. Cobaan apa yang diberikan oleh iblis kepada Tuhan? Yaitu cobaan atau hasutan untuk memenuhi keinginan kita di luar jalan yang Tuhan sudah tentukan. Atau bisa dibilang, seperti iblis berusaha menghasut Yesus, iblis juga seringkali menghasut kita, agar kita lebih mengikuti kehendak kita, dan tidak menghiraukan kehendak Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, Bapak Ibu. Seperti iblis yang berusaha menghasut Tuhan Yesus, di dalam hidup kita, iblis juga seringkali menghasut kita, agar kita lebih mengikuti kehendak kita, dan tidak menghiraukan kehendak Tuhan. Karena memang seperti pencobaan yang dialami Yesus, kita lihat makanan itu sebenarnya suatu hal yang baik. Tapi pada akhirnya kalau kita tidak berjaga-jaga, makanan juga bisa memimpin kita kepada kerakusan. Kita tahu bahwa tidur, istirahat itu suatu hal yang baik. Tapi kalau kita tidak berhati-hati dan tidak mengikutinya sesuai dengan kehendak Bapa, hal itu juga bisa mengarah kepada kemalasan. Dan kemudian kita juga tahu bahwa seks merupakan suatu hal yang baik, suatu hal yang indah. Tapi kalau tidak hati-hati, hal itu juga bisa mengarah pada kehancuran hati dan kehidupan kita. Karena adanya perselingkuhan dan pergaulan. Nah, Bapak Ibu, dari kisah pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun, kita tahu bahwa Tuhan Yesus sendiri paham benar betapa beratnya pencobaan yang kita alami.
Karena Tuhan Yesus telah mengalaminya sendiri. Tuhan Yesus juga sadar akan betapa jahatnya natur manusia berdosa. Oleh sebab itulah Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk berdoa, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yesus ingin agar kita bukan hanya berhati-hati waspada kepada pencobaan dari iblis jahat, tapi Tuhan Yesus juga ingin agar kita juga waspada terhadap kejahatan yang ada di dalam diri setiap kita. Karena kita tidak boleh mengabaikan keinginan jahat yang ada dalam diri setiap kita, Bapak. Karena kita masih memiliki natur manusia berdosa. Kenyataannya, Bapak Ibu Saudara, ketika kita menghadapi pencobaan yang dilakukan oleh iblis memang tidak bisa membuat kita berdosa. Iblis berusaha mencobai kita dengan cara menuduh, merayu, bahkan memancing kita. Tapi iblis tidak bisa membuat kita berdosa. Keinginan jahat kita yang membuat kita berdosa dan memimpin kita kepada kehancuran. Nah, waktu mendengar statement ini gitu ya, mungkin beberapa dari kita ada yang bertanya dalam hati, terus apakah dicobai itu sendiri merupakan dosa? Atau bahkan mungkin ada beberapa dari kita yang merasa bahwa selama ini kita belum benar-benar menjadi seorang Kristen yang sejati, karena kita terus-menerus dicobai oleh hal yang sama lagi dan lagi. Sehingga pada akhirnya kita berpikir, apa benar ya, aku selama ini udah jadi seorang Kristen, mengikut Kristus yang sejati. Padahal dalam hari-hariku, aku masih terus-menerus dicobai oleh hal yang sama lagi dan lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara, setelah melihat Lukas pasal yang keempat tadi, tentang pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun, sebetulnya sudah jelas jawabannya. Karena dituliskan bahwa Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, namun ia tidak berdosa. Itu artinya dicoba itu sendiri bukan merupakan sebuah dosa. Melainkan menghadapi pencobaan adalah menjadi manusia. Karena sampai kita mati pun, kita nggak akan pernah bisa bebas dari pencobaan. Kita semua sedang berada dalam proses pengudusan sampai nanti Tuhan datang yang kedua kalinya. Dalam sebuah proses pengudusan yang Tuhan sedang lakukan dalam diri kita, agar kita menjadi semakin serupa dengan Dia. Tapi ada satu hal yang perlu kita waspadai dalam proses pengudusan ini, yaitu ketika kita mulai berpikir bahwa apa yang kita alami itu berbeda, unik, dan bahkan lebih berat daripada yang orang lain. Kita harus berhati-hati ketika kita merasa bahwa pencobaan yang kita alami itu berbeda dari orang lain. Ketika kita merasa dosa kita jauh lebih berat daripada orang lain. Sehingga pada akhirnya kita merasa wajar kalau kita terus jatuh dalam pencobaan kita ada. Bapak Ibu, pada dasarnya kita semua tuh menghadapi hal yang sama. Kita semua menyukai marshmallow. Kita semua menyukai permen kita. Seperti permen caca yang bermacam-macam warna gitu. Ada dari kita mungkin yang menyukai warna biru aja, dan juga yang mungkin kita menyukai warna merah saja. Tapi pada dasarnya kita sama-sama menyukai permen caca. Nah, Bapak Ibu, meskipun pencobaan yang kita alami berbeda-beda, meskipun kita jatuh dalam dosa yang berbeda-beda, pada dasarnya kita semua masih mencintai dosa. Inilah sebabnya kita mudah sekali jatuh dalam dosa. Nah, Bapak Ibu, oleh karena itu, jika kita merasa berat menghadapi pencobaan yang kita alami, jangan pernah sekalipun membanding-bandingkan pencobaan ataupun dosa kita dengan orang lain. Karena itu tidak akan pernah menyelesaikan permasalahan kita. Melainkan, Bapak Ibu, ketika kita merasa pencobaan yang kita alami itu begitu berat, pandanglah pada Yesus. Tuhan Yesus dicobai jauh lebih berat daripada. Tapi ingat, ia tidak berbuat dosa. Bahkan fakta bahwa Yesus mengalami pencobaan ini seharusnya menjadi sebuah penghiburan kepada kita. Kenapa? Karena Ibrani pasal 4 ayat 15-16 mengatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan
pada waktu. Bapak Ibu, Tuhan Yesus paham benar apa yang kita rasakan ketika kita menghadapi pencobaan. Tuhan Yesus pernah ada di sana. Ia sudah merasakannya sendiri. Akan tetapi Tuhan Yesus tidak jatuh dalam pencobaan. Tuhan Yesus tidak berdosa. Tuhan Yesus menang. Dan percayalah Bapak Ibu Saudara, bahwa di dalam Yesus kita juga bisa menang melawan pencobaan. Dan kita harus yakin. Kita harus yakin. Karena 1 Korintus pasal 10 ayat 13 mengatakan bahwa pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan manusia. Dan Tuhan tidak akan membiarkan kita dicoba melampaui kekuatan. Bukankah ini menjadi suatu kabar sukacita yang luar biasa bagi setiap kita? Nah, Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu ini saya sering lihat satu acara TV Jepang yang menurut saya cukup menarik dan cukup bagus, Bapak Ibu. Nah, nama acaranya adalah I'm Old Enough, atau Indonesianya itu Aku Sudah Besar. Nah, jadi dalam acara ini ada beberapa orang tua yang menyuruh anaknya untuk melakukan sebuah tugas. Di mana dalam tugas ini, anak-anak ini akan pertama kalinya pergi keluar rumah sendirian, tanpa ditemani oleh orang tuanya. Wah, Bapak Ibu, waktu kita tahu gitu ya, anak kecil disuruh pergi sendirian tanpa ditemani orang tua, tanpa ditemani siapapun. Wah, kok kayaknya sangat susah ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, memang kita tahu betapa susahnya bagi seorang anak untuk pergi keluar rumah sendirian. Karena mungkin anak-anak itu merasa takut, merasa, loh, kok nggak ada orang-orang? Dia pasti merasa takut ketika harus pergi sendirian. Nah, Bapak Ibu, dalam acara ini, bahkan ada yang paling kecil itu usianya baru 2 tahun beberapa bulan. Dan dia disuruh untuk memberitahu sendirian di dekat rumahnya. Jadi acara TV ini memperlihatkan bagaimana cara orang tua mengajarkan anaknya untuk berani dan mandiri sejak kecil. Karena tentu, seperti yang saya kasih tahu tadi, ada anak-anak yang takut, ada anak-anak yang nangis dan masih cengeng ketika dia suruh pergi sendirian keluar rumah. Dan di satu episode, ada sepasang kakak beradik, cewek, yang disuruh untuk membeli sosis dan membeli susu 1 panci, kalau tidak salah, tidak jauh dari rumah mereka. Karena ibunya pada waktu itu sedang hamil anak yang ketiga. Nah, mari kita lihat cuplikan videonya. Bapak. 初めは軽々持てたのに、だんだん重くなってきました。おお、カオルちゃんがずーっと見ててくれました。ミレー、カオリ、頑張れ。Ya, Bapak Ibu, mungkin singkat sekali ya cuplikan videonya. Tapi kita bisa melihat tadi waktu anak kecil ini membawa dengan susah payah gitu ya. Karena itu memang lumayan berat Bapak Ibu. Jadi dia suruh beli sosis dan di dalam tasnya itu ada susu sapi, 1 panci Bapak Ibu, 1 panci besar. Dan dia suruh bawa gitu ya. Nah, Bapak Ibu, waktu saya lihat adegan ini, jujur saya sangat terharu Bapak Ibu. Dan beberapa kali waktu lihat tuh saya kayak, wah, pengen nangis gitu Bapak Ibu. Meskipun saya masih belum punya anak gitu ya Bapak Ibu. Tapi waktu saya melihat si anak ini berhasil melakukan tugasnya. Ketika dia berhasil melakukan suatu hal, suatu pencapaian yang lebih jauh lagi. Mungkin kalau bisa bilang, kita melihat dia bertumbuh dewasa gitu ya. Nah, saya yakin pasti merupakan sukacita yang besar bagi orang tua. Dan kita lihat tadi mamanya menangis gitu ya. Waktu lihat si anak kecil itu kesusahan untuk membawa barang yang dia bawa. Nah, Bapak Ibu, saya berpikir, apakah ini juga yang Tuhan rasakan ketika melihat kita? Ketika kita juga bergumul untuk hidup kudus,
Ketika kita berjuang untuk menghadapi pencobaan, seperti anak tadi yang berjuang menyelesaikan tugasnya. Saya berpikir, mungkin Tuhan juga menangis, seperti sang ibu tadi. Mungkin Tuhan pengen sekali langsung turun tangan, karena ia nggak sanggup melihat kita menderita seperti itu. Ia ingin sekali menolong kita. Ia ingin sekali langsung merangkul kita, membawa barang yang kita bawa, melepaskan pencobaan dari itu. Tapi Tuhan menahan dirinya. Karena Tuhan tahu bahwa kita harus melalui pencobaan. Kita harus melalui ujian itu. Supaya kita bisa bertumbuh. Bapak Ibu, penderitaan itu ada. Tuhan mengizinkan ada penderitaan dalam hidup kita. Supaya kita juga menjadi semakin kuat. Seperti anak kecil tadi. Tuhan mengizinkan pencobaan terjadi dalam hidup kita. Tuhan menguji diri kita. Supaya kita juga boleh menjadi semakin serupa dengan Dia. Bapak Ibu, ketika kita merasa ingin menyerah. Ketika kita merasa ingin sekali rasanya untuk sudahlah, biarkan saja aku jatuh dalam pencobaan. Ketika kita merasa seperti itu, pandanglah pada Yesus. Ingatlah bahwa Ia adalah Tuhan yang beriman. Yesus sendiri telah merasakannya. Dan Yesus berhasil melaluinya. Bahkan keberhasilan Yesus ini kini memampukan kita untuk dapat berjuang melawan pencobaan dari si jahat. Kalau dulu sebelum kita mendapat keselamatan, kita mungkin tidak bisa berkutik ketika diberhadapkan dengan pencobaan yang ada di hadapan kita. Akan tetapi Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, menebus dosa kita dan bangkit dari kematian, Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut. Tuhan Yesus sudah mengalahkan dosa. Ia sudah mengalahkan si jahat. Itulah sebabnya keberhasilan Tuhan Yesus juga memampukan setiap kita untuk mampu berjuang, bahkan mampu menang melawan pencobaan yang kita hadapi. Bapak Ibu, tapi ingatlah, kita tidak bisa menghadapi itu sendiri. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Hanya iman kepada Yesus yang dapat menjauhkan kita daripada pencobaan. Karena itu marilah kita terus berdoa. Adalah kita terus meminta kepada Bapa, seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Jauhkanlah kami daripada pencobaan. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena kita hanya bisa bersandar. Kita hanya bisa berserah. Hanya kepada Yesus seorang. Bapak Ibu, kiranya Roh Kudus dapat terus menolong kita. Kiranya Roh Kudus dapat terus memampukan kita untuk terus percaya. Untuk terus berserah kepada Tuhan dalam menghadapi setiap pencobaan, setiap ujian yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa kepada Ibu. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur ketika Engkau melalui Yesus anak-Mu boleh mengajarkan kami untuk berdoa. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena memang sejatinya Bapa, di dalam hidup kami seringkali menghadapi kesulitan ketika kami harus diberhadapkan dengan pencobaan. Meskipun kami tahu bahwa kami bisa berjuang, bahwa kami bisa menang, melawan pencobaan itu. Tapi realitanya kami sangat sulit untuk bisa menghadapi, untuk bisa menang. Tapi kami bersyukur hari ini kami boleh diingatkan bahwa sebetulnya Engkau sendiri, ketika Yesus dicobai di padang gurun oleh iblis, Engkau bisa menang melawan pencobaan. Bahkan ketika Engkau mati di atas kayu salib bagi setiap kami, ketika Engkau bangkit dari bumi, Engkau bukan hanya menang melawan dosa, Engkau bukan hanya menang melawan iblis, tapi Engkau juga memampukan setiap kami untuk memiliki kekuatan yang sama, untuk bisa sama-sama menang dari pencobaan yang kami hadapi. Oleh karena itu Bapak, ketika kami mungkin merasa tidak kuat,
Ketika kami mungkin merasa tidak mampu menghadapi penderitaan, menghadapi kesusahan, menghadapi pencobaan yang ada di hadapan kami. Tolonglah kami untuk terus mengingat kepada Engkau, memandang kepada Engkau seseorang, agar kami boleh mendapat kekuatan, agar kami boleh terus maju, kami boleh terus berjuang di dalam proses pengudusan setiap kami, sampai pada akhirnya Engkau datang yang kedua kali. Terima kasih Bapa, tolonglah setiap kami, mampukanlah setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan setiap diri kami ke dalam tangan. Amin. Saya serahkan kepada Ibu Rita. Saya melihat Pak Fritz hadir di sini. Bersyukur Pak Fritz boleh bergabung beribadah bersama kami di GKMI Pengharapan. Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini dengan pujian Bapakku di surga menjagaku. Kepada Tuhan aku berserah, di atas gunung maupun di lembah, gelombang membawa akan tenang dan langit pun cerah. Bagai mengaum aku takkan, awan bangkit, burung mengetah. Aku tenang, aku senang, yang menjagaku Bapa yang Maha. Pada Tuhan aku berserah, di atas gunung maupun di lembah, gelombanglah membawa akan tenang dan langit pun cerah. Bagai mengamuk aku takkan, awan bangkit, aku mengetah. Aku tenang, aku senang, yang menjagaku Bapa yang apa, yang menjagaku Bapa yang apa. Pendeta IDSS akan memimpin kita dalam komitmen kemuritan, pengakuan iman rasuli, dan doa berkat. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ini terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada Allah dipuji. Kepada Allah dipuji, semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Silakan ambil waktu teduh. Tuhan memberkati. Amin.